Berdoa selesai. Ya, adik-adik, gimana? Untuk tugas yang kemarin, apakah ada kesulitan dalam mengerjakannya? Tidak, Kak. Baik, berarti bisa semua ya. Nah, kemarin itu kan kita sudah mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Nah, kira-kira masih ada yang ingat nggak sih apa itu keanekaragaman hayati? Monggo. Seperti biasa ya, sebutkan nomor absennya, lalu kelasnya, supaya bisa saya catat. Monggo, apa itu keanekaragaman hayati, lalu apa saja tingkatannya? Gimana? Keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Ya, itu siapa ya? Velia Dari nomor 16 XMIPA 4. ya, nah otomatis kan kalau apa keanekaragaman hayati ada tingkatan-tingkatannya. Nah, masih ada yang ingat nggak sih apa aja tingkatan-tingkatannya, lalu penjelasannya seperti apa, contoh-contohnya seperti apa? Kira-kira masih ada yang ingat nggak? Ayo, kemarin tuh yang nggak gambar bunga itu. Keanekaragaman tingkat gen. Tingkat gen, lalu apakah hanya tingkat gen? Keanekaragaman tingkat jenis dan Heeh. ekosistem. Ya, tingkat. Nah, kemarin itu kan saya sudah memberi tugas untuk meresum tentang garis Wallace dan garis Weber. Monggo, kira-kira dari kalian ada yang mau membacakan hasil tugasnya? Saya, Pak. Ya, nomor berapa? Nomor 14 dari XMIPA 3. Iya, Maaf. monggo. Iya, Bentar, monggo. buka dulu itunya, link filenya. Iya. Garis Wallace. Garis ini memisahkan ekozon Asia dan Wallacea. Wallacea adalah zona transisi antara benua Asia dan Australia. Ekozon merupakan sistem pembagian biogeografi dari permukaan daratan bumi yang dilakukan berdasarkan persebaran hewan-hewan darat. Jika ditarik dari garis utara, maka garis Wallace dimulai dari ujung utara Pulau Kalimantan dan Sulawesi, lalu terus lurus berjalan ke selatan melalui Selat Makassar, kemudian melewati selat yang menghubungkan Pulau Bali dan Lombok. Kemudian Thomas Huxley menambahkan atau memperbarui garis Wallace dengan menarik garis lebih ke utara lagi hingga melewati sisi timur Kepulauan Filipina. Keunikan yang dimiliki di wilayah garis Wallace adalah fauna di wilayah ini memiliki kemiripan dengan fauna di benua Asia. Biasanya, jenis-jenis fauna di daerah ini berukuran besar. Fauna wilayah ini meliputi gajah, banteng, kerbau, kadal, bunglon, ular, gagak, elang, dan masih banyak lagi. Yang garis Weber juga, Pak. Iya, garis Weber juga semuanya ya. Garis Weber merupakan garis khayal yang membatasi wilayah sebaran tumbuhan dan satwa antara daratan Sahul dan bagian barat Indonesia. Garis ini dimulai dari utara, yakni dari Kepulauan Maluku hingga ke sisi barat paparan Sahul. Kemudian dari dangkalan Sahul menuju sisi timur Nusa Tenggara Timur. Fauna bagian timur juga dikenal dengan fauna dataran Sahul. Keunikan yang dimiliki bagian garis Weber adalah faunanya yang memiliki kemiripan dengan fauna di benua Australia, sehingga banyak ditemukan jenis-jenis fauna reptil dan burung. Contoh faunanya yang berada di kawasan ini adalah kuskus, kelelawar, burung cendrawasih, burung kasuari, buaya, dan kadal. Oke. Jadi kita hari ini akan mempelajari tentang penyebaran fauna di Indonesia. Tugas yang kemarin itu tentang garis Wallace dan garis Weber. Kira-kira kalau dari gambar ini, manakah ini ada dua garis? Mana yang garis Wallace dan mana yang garis Weber? Apakah yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Wallace yang kiri, Weber yang kanan. Ya, contoh ciri-cirinya garis Wallace itu apa ya? Mamalia dan berukuran besar. Iya, mamalia berukuran besar. Lalu, selain mamalia berukuran besar, Mamalia Spesiesnya berpadu. lebih banyak. spesies
Spesies apakah itu? Spesies burung. Ya, lalu apa lagi? Terdapat berbagai jenis kera, reptil, dan ikan air tawar. Ya, jadi hewan-hewan yang ada di daerah Wales atau daerah Asiatis. Kenapa disebut Asiatis? Karena dia lebih dekat ke kawasan Asia. Jadi jika kita tarik garis ke daerah sini, dia akan lebih dekat ke daerah Asia. Nah, hewan-hewan yang ada di daerah sini itu cenderung mamalia berukuran besar, lalu tadi ikan-ikannya, ikan air tawarnya dia lebih beraneka ragam, lalu burung-burungnya dia lebih banyak jenisnya, tetapi cirinya di daerah Asia di sini burung-burungnya memiliki warna yang kurang menarik, tetapi memiliki kicauan yang beraneka ragam. Kalian bagi satu kelas itu menjadi 6 kelompok. Nah, nanti dalam satu kelompok itu kan ada 6 orang. Nah, satu kelompok itu menentukan satu tema tentang kerusakan alam. Nah, ketika kalian sudah menentukan satu tema, nah 6 orang itu tiap individunya membuat satu laporan yang berisi tentang bagaimana sih cara kita menanggulangi atau memperbaiki kerusakan alam yang kalian jadikan tema. Nah, nanti laporan itu kalian upload secara individu di asesmen tugas. Seperti itu. Sudah paham? Paham, Pak. Ya, ya, apabila tidak ada pertanyaan lagi, pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya, Deadline-nya kapan, Kak? Oh, untuk deadline-nya minggu depan, di hari Selasa minggu depan. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama.